berkaitan dengan studi independen dan merdeka belajar. Baik, karena waktu kita sangat terbatas, ini bisa minta dua peserta yang mau bertanya. Ada peserta kira-kira yang mau tanyakan mahasiswa? Jangan ditanya gajinya, tapi ditanya adalah kerja-kerja apa kira-kira nanti di sana lebih banyak ya. Ya, biar nanti mitra kita ada Mandiri juga sudah hadir di sana kita. Ada peserta yang mau bertanya, silakan. Dosen boleh nanya, Pak? Oh, dosen boleh silakan. Ya. Silakan Bu Mujahida. Ya, terima kasih. Ya, saya langsung aja, Pak ya. Oh iya, ini pejuang muda ya, dosennya masih muda ya. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore untuk semuanya. Berjumpa lagi ya Pak Nur Hadi. Ya Ibu. Ya, maaf Pak, gini mau nanya. Biasalah ya Pak ya, para pejuang muda banyak nanya seperti ini. Kebetulan momennya di sini ya udah saya sampaikan aja sekalian. Ya. Verifikasi seleksi kemarin itu kan minimal di semester 5. Ya. Namun untuk pejuang muda yang ada di Sulawesi Selatan, contoh dari kampus Unhas, mereka rata-rata sudah semester 9. Nah, bagaimana status konversinya kalau seperti itu, Pak? Okay. Ya, ini kan ya bukan cuma satu, pejuang muda banyak kok yang terkendala, pastinya nanya pada persoalan seperti ini. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Itu aja Ibu? Sementara itu aja Pak. Oke, baik. Terima kasih. Ya, ini untuk status ini ya, status konversi. Jadi dia udah semester 9. Sebenarnya nggak cuma pejuang muda gitu ya. Yang di MSIB banyak yang dari BINUS, dari UGM itu yang semester 9 tapi statusnya dia belum lulus gitu ya. Nah, ya benar. Ya nggak perlu 144, kita nih kan ada 160 ya kalau nggak salah ya, boleh sampai ke sana. Jadi bisa ini Bapak Ibu semuanya bisa ditambahkan begitu ya untuk kompetensi tambahan begitu. Kita di PD Dikti itu bisa sampai 160 sekian SKS kok Bapak Ibu semuanya. Jadi nggak apa-apa. Jaringannya di sana, Pak. Jaringannya kali ya. Jaringannya dia ya. Berarti kita masih lebih baik jaringannya daripada dia ya. Termasuk sebenarnya itu kalau pernah cuti, apakah bisa ikut program ini? Pak Nur Hadi. Sepertinya jaringannya beliau lagi bermasalah. Siapa tahu Mujahida langsung bisa jawab. Ternyata bisa katanya Bu. Disiapkan 100 sama SKS. Iya Pak, soalnya kebetulan juga yang pejuang muda dari AMKO dia sudah KKN juga. Ya. Ada juga yang tanyakan ke Bu Mujahida, kalau misalnya dia habis cuti, pas cutinya itu di semester 6, pas masuk semester 7, dia mau program. Ya. Ini Pak No. Maaf Bu, terlempar tadi. Iya, kelempar Pak. Lanjut Pak. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya, nanti terkait hal ini, Bapak Ibu bisa komunikasikan dengan tim ya. Nanti sebentar lagi akan ada sosialisasi gitu di akhir-akhir, ada tim kurikulum dan tim PD Dikti untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya untuk model kalau udah yang semesternya udah habis begitu Bapak Ibu semuanya. Gitu ya. Begitu Bu Siti. Bisa nambah dikit lagi enggak Pak Nur Hadi? Boleh Bu. Itu pada sisi mahasiswanya. Nah, di sini kan program Merdeka Belajar bukan mahasiswanya aja yang merdeka, tetapi dosennya juga harus merdeka dalam proses pembelajaran. Artinya kalau misalnya ini logika saya aja ya Pak, mohon maaf kalau misalnya agak maksudnya mahasiswa kan memiliki konversi 20 SKS.
Kalau misalnya posisi dosennya itu bisa nggak menggantikan kewajiban dalam pengajaran ketika dia melakukan tugas seperti ini. Menarik itu, Bu, Pak. Ya. Bagus. Ya. Boleh, bagus sekali. Sama-sama kan, ya sama begini kan posisinya kan gini, mahasiswa belajar, kami pun juga seperti kegiatan Jadi di PKD nanti silakan. Ya. Namanya di atas tuh Pak. Ya. moderator. Oh, klaim ya. Ya. Mujahid. Oke, sudah Pak Saleh, saya serahkan. Oke. Ya, sudah Pak. Kami persilakan Pak Nur Hadi, silakan Pak Nur Hadi. Baik, sama-sama Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sekali atas sesinya. Ini ada Mas Norman juga dari Proget. Halo Mas. Ya. Sepertinya tidak asing tadi siapa begitu ya saya lihat. Ya, gitu. Pak Nur Hadi. Kalau saya udah hafal banget Pak Nur Hadi. Selalu ya. Selalu senang lah ya. Ya, bagus Mas. Mas Norman dan Bapak Ibu semuanya, ini sekedar informasi juga bahwa di tahun depan begitu ya, program ini sangat dinamis sekali. Peminat dari mitra industri sangat banyak, mahasiswa juga sangat banyak. Kampus-kampus juga menyambut ini dengan beragam dan antusias. Nah, sedangkan timnya sendiri tim volunteer begitu ya. Nah, insya Allah di tahun depan ini ada perubahan manajemen nih Bapak Ibu semuanya. Jadi timnya akan dibikin lebih profesional, bukan sekedar supoja begitu ya, yang itu task force, tetapi dedicated begitu Bapak Ibu semuanya, supaya nanti lebih optimal melayani Bapak Ibu yang ada di mitra industri, termasuk Mas Norman ya dari industri. Yang kedua melayani mahasiswa, yang ketiga melayani dari kampus gitu ya. Nanti ini saat ini sedang disiapkan Bapak Ibu semuanya timnya begitu ya. Kayak misalnya sekarang nih di kami itu cuma 3 orang begitu ya, MSIB itu. Nah nanti di tahun depan itu ada sekitar 30 orang yang sekarang akan diplot begitu. Nah perbaikan-perbaikannya sedang dilakukan Bapak Ibu semuanya. Sehingga nanti bisa optimal nih. Kayak sekarang nih misalnya Bapak Ibu. Banyak para kampus itu pengen ada MOU dengan, kan mahasiswanya udah keterima nih di mitra-mitra, termasuk di Proget misalnya. Nah Bapak Ibu pengen MOU di situ gitu. Nah ini kan belum kita fasilitasi nih Bapak Ibu semuanya. Banyak sekali, termasuk misalnya nih mengakselerasi pencairan uang. Bayangin, Mas Norman di Proget ada berapa karyawan di situ ya Mas Norman ya? Kita cuma ada 7 Pak. Cuma 7 gitu iya, ya misalnya. Yang Indonesia 7 ya. Nah, mau nanya aja sama STA Amkop gitu ya. Dosanya ada berapa nih Bu Siti di sana? Misalnya ada sama tendiknya misalnya. 114. 114. Pak, mohon maaf mau tanya, yang ngurusi payroll penggajian bulanan ada berapa orang, Pak? 1, 2, 3, Pak. 1, 2, 3 orang. Ada program sarjana, ada program magister, program pasca. Betul. Nah, uang saku mahasiswa itu udah mirip-mirip kayak apa ya? Kayak gaji kan begitu, Bu. Bayangin 12,9 ribu mahasiswa. Ya. Itu kan berarti harus perlu sistem payroll yang bagus. Harus ada orang dedicated, apalagi ini pakai uang negara gitu ya. Yang Bapak Ibu udah paham lah di situ ya. Administrasinya sangat ribetnya luar biasa. Nah, disitulah Bapak Ibu semuanya, rencana memang di tahun depan tim staf khusus menteri, Pak Dirjen begitu ya, dan para pimpinan menyadari itu. Bayangin 12,9 ribu itu kalau ngerjainnya hanya gitu-gitu aja udah pasti nih, nggak akan beres, udah pasti terlambat, udah pasti nggak akan memenuhi timeline yang udah dirancang. Belum lagi program kampus mengajar, ada berapa itu? Sekitar 22 ribu. Belum lagi nanti ada ISMA yang kuliah 1 semester di luar negeri. Belum lagi pertukaran mahasiswa dalam negeri.
Nah, ini semuanya Bapak Ibu termasuk ada mahasiswa di sini, disitulah kita berproses bersama ini. Dan saya apresiasi kepada mahasiswa yang hadir, kemudian kepada para mitra industri, Mas Nurman, dan Bapak Ibu semuanya, berkenan untuk proses ini. Yang ini nggak mudah dan bikin nggak tidur nyenyak begitu semuanya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, ini komitmen dari kementerian akan terus bersama-sama dengan Bapak Ibu semuanya, baik mitra industri maupun perguruan tinggi dan mahasiswa untuk perbaikan di tahun depan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, demikian sesi tanya jawab kita pada kesempatan ini. Terima kasih Pak Nur Hadi, terima kasih Bu Siti Mujahidah yang sudah bertanya. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan singkat dari industri Pak Norman, Pak. Baru berdiri. Silakan Pak Norman dari PT Proget Global Indonesia. Silakan Pak Norman. Baik, selamat siang, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berterima kasih diberi kesempatan ini kepada pimpinan jajaran dan tim STI Amkop, terutama Pak Misbahuddin yang menelpon dan WhatsApp saya. Terima kasih banget. Mohon maaf banget saya telat terus jawab WhatsApp-nya. Cuman akhirnya senang bisa di sini. Tentunya Pak Nur Hadi sudah tidak asing lagi. Beliau benar itu. Kasihan karena memang batch pertama ini penuh dengan challenges ya. Tapi untungnya kami di Progate penganut metode agile yang garis keras. Jadi kami sangat setuju kalau nggak jalan ya nggak akan mulai inovasi seperti ini. Dan ini arah yang sudah sangat benar gitu. Ini kita merasakan sendiri, melihat sendiri, mendengarkan sendiri dari kita kebetulan di Progate ada banyak yang ikutan mata kuliah Progate. Selain SIE Amkop ada 94 universitas lain dengan total 482 mahasiswa, dan mereka itu sangat antusias karena ini ya suatu hal yang baru ya. Mereka bisa belajar tanpa harus dibatasi dengan waktu dan juga secara geografis mereka bisa belajar dari mana saja gitu. Izinkan saya untuk share screen, Bapak Ibu, Bapak moderator, mohon izin apakah sudah bisa? Oh, belum bisa. Ya. Baik ya. Saya sedikit aja Bapak Ibu karena kebetulan poin-poinnya yang bagus-bagus itu udah tersampaikan oleh Pak Nur Hadi ya. Saya sangat setuju semua dengan beliau. Sudah bisa. Oke. Oke, kalau dari PT Progate Global Indonesia atau Progate, kami judul mata kuliahnya Digital Leadership Through Coding ya, kepemimpinan dan kecerdasan digital melalui coding. Ntar saya coba close ini dulu. Ya, secara platform sendiri memang Progate ini adalah platform belajar coding online untuk siapapun, terutama untuk orang-orang awam yang belum ada pengalaman coding sama sekali dan ingin belajar coding tapi tidak punya waktu untuk ke suatu tempat secara fisik atau tidak memiliki keuangan yang cukup, karena di sini kami materinya sangat user friendly dan juga sebenarnya secara untuk umum harganya juga sangat murah gitu ya. Cuman mahasiswa di sini yang 480 sekian itu mendapatkan akses full gratis selama 1 semester penuh. Sedikit perkenalan, saya S1 S2-nya Sistem Informasi, total bekerja 12-13 tahun pengalaman dan 9 tahunnya di tech startup. Jadi memang kebanyakan waktu yang saya sumbangsihkan di karir saya memang di dunia tech industry. Udah beberapa kali juga melakukan startup, saya pernah gagal 2 kali, udah exit juga 2 kali, dan alhamdulillah dengan dinamikanya ya, walaupun baru 9 tahun, tapi dunia teknologi ini dalam 9 tahun itu perubahannya banyak banget gitu. Sehingga posisi saya pun, saya alhamdulillah diberi kepercayaan untuk bisa mengisi berbagai macam posisi, karena itu industrinya itu walaupun tech industry tapi berubah terus gitu.
Ini benar banget kata Pak Nur Hadi gitu. Perubahan yang kita alami ini sangat cepat dan akan lebih cepat lagi. Makin lama kita harus menyesuaikan dengan perubahan teknologi gitu. Tapi passion saya tetap selalu di saya suka sales, saya suka pembangunan capacity building sumber daya manusia, menghadapi perubahan dan tentunya pendidikan teknologi itu menjadi passion saya yang terbentuk selama beberapa tahun terakhir. Nah, ini gambaran besar silabus yang kami buat untuk program MSIB pertama ini ya. Tidak hanya coding gitu. Kami tahu coding itu ilmu yang sangat penting, sangat dicari, demand-nya sangat tinggi, supply-nya sangat rendah. Tapi bukan segala-segalanya, Bapak Ibu gitu. Yang ingin kami coba perbaiki adalah suatu pemikiran bahwa kalau belajar coding bisa dapat duit banyak, bisa menghasilkan duit banyak. Itu betul, tapi itu hanya satu bagian dari profesi seorang programmer ya gitu. Jadi di sini apa yang kita ingin kerjakan dengan teman-teman mahasiswa bukan hanya codingnya, tapi beliau-beliau itu teman-teman mahasiswa sebagai seorang talenta digital profesional yang siap kerja, work readiness. Jadi work readiness-nya yang kita kejar, bukan apakah setelah selesai project ini saya bisa menjadi web developer? Nggak bisa. Ini saya bilang waktu pada saat masih seleksi oleh rekan-rekan kampus Merdeka pun kami bilang nggak mungkin gitu. Kecuali dia nggak ngapa-ngapain, dia nggak ngambil kelas lain, dia benar-benar belajar aja coding terus, mungkin dalam 5-6 bulan dia udah siap jadi junior web developer. Cuman nggak mungkin seorang bisa jadi web developer dalam 5-6 bulan. Ini web developer yang dengan standar yang kami miliki ya, standar global gitu. Kami di sini ingin menyiapkan mereka agar mereka siap kerja karena tadi datanya mendukung bahwa memang tingkat pengangguran itu masih sangat tinggi, terutama dari lulusan sarjana baik itu S1, diploma maupun vokasi. Jadi di sini kita ada problem solving, banyak soft skill-nya juga yang kita ajarkan. Problem solving menggunakan design thinking. Mereka membentuk tim. Lalu bahasa pemrogramannya kita kasih 4 pilihan. Jadi mereka bisa bereksplor mana yang mereka lebih suka. Karena nggak tentu semua orang suka mendesain suatu web. Nggak tentu semua orang suka berpikir secara logika, mencari suatu data dan sebagainya. Jadi kita memberikan banyak preview ya, semacam preview ini loh bahasa-bahasa yang tersedia yang kamu mungkin bisa ambil jika kamu meminati gitu. Minimal mereka sudah mengerti dan mengetahui kesenangan dan kesulitannya di masing-masing bahasa tersebut. Ini salah satu yang paling penting adalah kita sangat berbasis praktek dan project ya. Jadi hanya dalam 5,5 bulan mereka melakukan 5 project, 6 sebenarnya ya. Saat ini project sendiri, jadi di sini mereka brainstorming menggunakan metode design thinking, lalu 5 project pemrograman, ada 2 kelompok, ada 3 individu. Jadi bisa dibilang tiap bulan tuh mereka udah pasti ada project. Nah ini memang sangat penting karena bukan project-nya ya yang kita lihat. Project-nya sebenarnya tidak susah, tapi kita ingin melihat bagaimana mereka menghadapi challenges dalam hal berkomunikasi dengan tim. Bagaimana mereka bisa menepati janji mereka untuk mensubmit sebelum deadline gitu ya. Hal-hal ini adalah hal-hal yang untuk mendukung mereka menjadi siap untuk bekerja, work readiness ya. Hal-hal kecil seperti berkomunikasi, tata atau etika berkomunikasi di suatu media komunikasi, baik itu email, kita menggunakan Telegram kebetulan untuk teman-teman mahasiswa di MSIB Project, itu masih banyak banget yang tidak memiliki etika baik dalam hal berkomunikasi gitu. Ini tidak work ready dan hal-hal ini tetap kita ajarkan gitu. Kedua, independence ya. Banyak yang bingung gitu. Bingung dalam hal-hal kecil pun. Pak, saya lupa password bagaimana ya, Pak? Ini sudah masuk project lalu ngapain ya, Pak? Gitu. Jadi mereka tuh nggak punya, belum terasah kemandiriannya dan kenapa kita bikin fully online, tidak ada video sama sekali Bapak Ibu, kita full online. Video itu hanya pada saat welcoming, pada saat briefing project, dan nanti insya Allah pada saat penutupan ada closing ceremony-nya.
tapi tidak ada penjelasan secara langsung. Kita mendorong mereka untuk berinisiatif dan membangun kemandirian. Lupa password, kita tanya balik, biasanya gimana kalau lupa password? Oh, ntar dia mikir sendiri, oh iya ya ada forget password. Terus kemana Pak? Biasanya kalau forget password dikirim kemana? Oh ya ke email. Oh saya lupa, saya nggak pernah buka email. Ketahuan lagi bahwa mereka belum work ready karena tidak terbiasa dengan menggunakan email. Jadi disinilah kita sambil belajarin mereka skill yang paling sangat dicari yaitu coding, tapi kami sisipkan juga hal-hal kecil tanda kutip yang akan semoga membuat mereka lebih work ready gitu. Kembali lagi untuk kembali ke coding, ini adalah skill of the decade ya, skill yang paling dicari di 10 tahun sekarang. Dan kalau kita pikir-pikir 10 tahun itu sebenarnya tidak panjang ya, sangat sebentar. Dan ini benar gitu, mungkin dalam 10 tahun berikutnya udah beda lagi skill yang dicari gitu. Tapi mereka masuk ke dekade ini, di mana mereka akan masuk ke dunia kerja. Jadi inilah yang kita selalu sampaikan ke mereka di setiap sesi, di setiap pengumuman di Telegram. Kita mungkin sebagai manusia selalu berpikir bahwa kita, of course, pasti kita berpikir, kita punya akal pikir. Tapi beda gitu. Di sini berpikir bukan berpikir untuk diri kita sendiri, tapi berpikir secara apa ya, holistik gitu ya. Dan ini bisa dipelajari dengan mempelajari coding gitu. Bagaimana, apa hubungannya coding karakteristik? Bapak Ibu bayangkan, misalnya kita ngambil contoh aja ini Zoom ya. Mereka mendesain control panel seperti ini. Mereka memikirkan seorang user itu mereka akan mempresentasikan sesuatu, sebaiknya desainnya seperti apa, button-button apa yang paling penting, apakah fix atau bisa floating seperti ini. Nah, tim Zoom tersebut mereka menggunakan creativity dan critical thinking untuk membangun suatu produk sebaik-baiknya agar bisa digunakan oleh semua orang yang membutuhkan jasanya mereka atau produknya mereka gitu. Apabila ada masalah, bug itu pasti setiap hari dialami oleh semua programmer. Jadi seorang programmer itu setiap hari pasti ada bug, artinya mereka setiap hari itu memang dituntut untuk problem solving. Begitu ketemu bug, nggak bisa di-execute, ya kan? Codingannya nggak bisa dijalankan. Mereka harus cari problem solving. Dan mereka punya tanggung jawab kepada rekan timnya kan, oh bagian gue belum selesai, bagian saya masih ada masalah. Jadi mereka menumbuhkan rasa ketangguhan. Ketangguhan mereka itu dilatih dan mereka menjadi lebih independen dalam menyelesaikan masalah secara mandiri karena mereka punya merasa tanggung jawab dengan timnya. Produk apapun yang berbasis tech itu pasti dibangun dengan tim ya. Dan jika mereka berhasil menyelesaikannya, mereka menjadi lebih pede, lebih confident pada saat nanti mereka menghadapi persamaan yang sama atau mungkin permasalahan yang sedikit berbeda gitu. Ini soft skill ini tanpa coding harus dipelajari melalui pengalaman bekerja gitu. Dengan coding mereka bisa mulai mengasah skill-skill ini sebelum bekerja. Karena ini skill-skill ini bukan hanya skill-skill untuk programmer. Bahkan bukan hanya skill-skill untuk pekerja manapun. Ini adalah life skill ya. Saya mudah-mudahan Bapak Ibu setuju. Ini adalah skill-skill untuk hidup. Gitu. Dan kembali lagi ke mahasiswanya ya. Pada saat awal-awal sosialisasi ke teman-teman Bapak Ibu kampus, pada saat mahasiswa sudah mulai melamar, kami mendapatkan banyak pertanyaan. Bapak, Pak Norman, mahasiswa saya urusan hukum, urusan sastra, apa hubungannya gitu. Ya mungkin memang tidak ada hubungannya secara langsung gitu. Tapi bayangkan Bapak Ibu, kita ambil contoh ya, saya ambil contoh yang hukum aja deh. Lulusan hukum sudah banyak gitu, tapi undang-undang data privacy kita sangat lemah gitu. Bayangkan seorang mahasiswa yang terpapar dengan dunia teknologi karena ambil kelas ini, dia jadi suka sama teknologi, dia jadi mendalami hal-hal seperti data privasi dan dia menjadi segerang bisa mengerti dan memiliki sarjana hukum, dia bisa dalam masih jarang, hampir bisa dibilang tidak ada gitu. Nah, hal-hal ini justru menemukan interconnectedness ya, hubungan antara satu dengan yang lain. Semua itu tidak harus berhubungan secara garis lurus gitu. Contoh satu lagi, misalnya yang paling marketing gitu. Saya ngerti ya, the 4Ps gitu kan, product placement, packaging sama price gitu. Tapi itu udah banyak sekali Bapak Ibu. Anak-anak yang bisa marketing, yang ngerti, oh ya pakai social media, oh ya bikin iklan Google Ads, oh bikin flyer, itu udah default skill.
Tapi kalau saya lihat, saya mencari seorang marketing, ini orang dia bisa SQL, dia bisa data visualisasi pakai Panda Library, luar biasa gitu. Jadi dengan memiliki skill coding, padahal jurusannya bukan sistem informasi atau ilmu komputer, ini justru akan membuat mereka CV-nya itu menonjol dibanding 350 ribuan fresh graduate lain ya. Kalau nggak salah itu angkanya per tahun kita ada sekitar 300 sampai 400 ribu per tahun lulusan sarjana. Ini yang akan membuat CV mereka menonjol. Makanya saya waktu itu justru kasih Pak gitu. Justru mereka yang membutuhkan karena mereka nanti pada saat lulus akan berkompetisi dengan fresh graduate lain. Apa yang akan membuat mereka stand out dibanding ratusan ribu perusahaan lain? Ya skill-skill seperti ini. Gitu. Saya nggak ngomongin coding doang. Misalnya anak-anak sastra bisa desain pakai Photoshop, atau sebaliknya anak-anak ilkom dia bisa ngerti business development karena pernah internship melakukan sales misalnya gitu. Ini skill-skill di luar zona nyaman kita lah yang akan membuat kita stand out dibanding fresh graduate lain gitu. Dan selain itu akan membuka berbagai peluang pekerjaan baru yang sebelumnya mereka tidak sadari ya. Nah, jadi sebenarnya digital intelligence apa sih artinya gitu. Jadi ini bukan definisi ya, definisi yang saya dapatkan dari ini yang sampai yang kita nggak pernah bertahan bisa melakukan apapun yang teman-teman expose itu menjadi public domain ya, bisa diakses oleh publik. Jadi pakai cara tanggung jawab. So ini secara tanggung jawab itu udah default skill Bapak Ibu. Karena perusahaan itu berubah. Berarti kita juga harus berubah. Kenapa semua berubah? Karena ada yang bisa terkontrol seperti kebutuhan konsumen yang terus berubah, ada yang tidak terkontrol seperti pandemi yang kita sedang alami saat ini. Mana saya melewati apa kita mau menyerah atau berani berubah gitu. Jadi kembali lagi yang di sini yang kita coba tanamkan ke teman-teman peserta mahasiswa bukan selesai proget bisa jadi web developer, enggak. Kita enggak memaksa siapapun untuk menjadi web developer gitu. Tapi kami ingin semua menjadi work readiness ya. Mereka siap kerja. Mereka tahu bahwa untuk melamar pekerjaan itu nggak bisa satu cover letter, satu CV untuk 50 perusahaan, nggak bisa. Harus di-personalize. Nggak bisa pakai Google Translate, harus belajar nulis bahasa Inggris yang benar. Gitu. Hal-hal kecil itu kita ajarkan. IT skills di sini bukan hanya IT skills coding, tapi cara menulis email, cara menggunakan sosial media, dan sebagainya. Critical thinking, problem solving melalui coding dan design thinking, komitmen, karena banyak project, banyak yang mereka harus submit, mereka komitmen. Inisiatif, waktunya fleksibel gitu. Mereka waktunya sangat fleksibel, mereka membentuk tim sendiri, kita hanya kasih instruksi saja, kita mencoba mereka untuk inisiatif. Masih banyak hal kecil mas saya nggak kita jawab, kita hanya bilang tanya di grup, jangan malu bertanya di grup. Itu gunanya grup yang akan membuat mereka work ready sebelum mereka bisa mendalami dan menguasai skill besar seperti coding. Gitu. Makanya kembali lagi saya tampilkan ini. Inilah alasannya kenapa di Progit kami akhirnya membuat seperti ini, tidak hanya coding tapi kelihatan campur aduk karena kami concern-nya lebih sebenarnya ke work readiness-nya. Gitu. Mungkin segitu aja yang bisa saya share Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke Bapak Moderator.
Baik, terima kasih Pak Norman atas apa yang disampaikan. Saya pikir ini luar biasa buat mahasiswa ini. Ini seperti kayak personal branding sebenarnya, ya. Diharap keluaran dari ini betul-betul memang berbeda. Ya. Jadi Anda ini sebenarnya kesempatan yang baik. Kami dulu ini tidak pernah mendapatkan gaya seperti ini. Ya. Jadi kesempatan yang baik ya, jangan disia-siakan. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan kepada mitra kita yang lain, Pak R0 RS Papalangi ya dari Bank Mandiri Mitra. Mungkin bisa ke depan. Ini Pak Kanyang. Ya. Atau bisa di sana Pak. Saya langsung. Ya. Ya. Silakan Pak. Ini kita Pak, hybrid ini ada yang offline, ada yang online. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi Pak. Kemudian kepada mahasiswa serta para peserta workshop nasional yang baik itu daily maupun yang offline. Jadi perkenalkan terlebih dulu kami dari Bank Mandiri berkenalan pada rektor, presiden dan Pasang Netral bersama dengan Pak Irfan. Jadi kalau Pak Irfan ini adalah section head khusus untuk kepegawaian. Jadi benar-benar apabila nanti termasuk dengan rencana untuk kampus merdeka ini akan dijelaskan